Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu konsep dasar tipografi. Nah, eh, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya di pertemuan Zoom, jadi gambaran umum apa itu tipografi. Eh, jadi tipografi itu adalah kita akan mempelajari bagaimana caranya merancang atau memilih dan menerapkan huruf-huruf yang sesuai, yang apa namanya, yang sesuai dengan layout yang kita rancang kemarin, karena kemarin kita telah mempelajari layout ya. Jadi eh, pemilihan huruf yang tepat akan memberikan kesan yang bagus untuk media yang kita rancang. Nah, selain itu juga teks yang kita sajikan menjadi mudah terbaca dengan kita memilih huruf-huruf yang sesuai. Nah, nanti kita akan belajar mengenai huruf-huruf apa saja, kemudian jenis-jenis yang seperti apa, yang sesuai, yang apa namanya, ketika kita konteskan dalam merancang media pembelajaran atau kita gunakan untuk media pembelajaran, huruf-huruf tersebut efektif untuk mempermudah pembaca memahami teks-teks atau memberikan kemudahan kepada pembaca dalam membaca teks yang kita sajikan. Nah, itu dia konsep dasar tipografi. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan, yang akan kita pelajari dalam tipografi ini, yang pertama jelas pengertian tipografi, kemudian ada fungsi tipografi, lalu ada prinsip-prinsip tipografi, ada parameter tipografi, dan terakhir pemformatan tipografi. Nah, langsung saja kita mulai di pengertian tipografi. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan pesan tertentu, sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan. Nah, tipografi eh, kita belajar mengenai merancang atau menyusun huruf. Dari huruf yang kita pilih nantinya akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Nah, yang saya sampaikan tadi sebelumnya yaitu kita penting untuk memahami tipografi ini. Kita juga perlu belajar bagaimana caranya kita memilih huruf-huruf yang sesuai, yang bagus, sehingga efektif untuk kita terapkan di dalam layout atau di dalam media yang kita rancang, baik itu media pembelajaran ataupun media-media yang lain, baik itu media cetak ataupun media-media digital. Nah, itu penting teman-teman, jadi apa perlu kita pahami itu. Nah, kemarin saya telah lihat beberapa tugas dari teman-teman sekalian, masih banyak dari teman-teman itu menggunakan huruf-huruf yang kurang tepat guna atau kurang efektif untuk diterapkan di media pembelajaran. Nah, apa teman-teman perlu ketahui, ada pakem-pakem tertentu di mana jenis huruf ini digunakan untuk judul, jenis huruf ini digunakan untuk body text atau teks secara keseluruhan. Jadi sehingga kita apa namanya, ketika memilih huruf yang sesuai, maka kita akan menawarkan kemudahan, kita akan menciptakan kemudahan bagi si pembaca ketika dia membaca apa yang kita sajikan. Yang jelas itu teks ya. Jadi karena apa namanya, di dalam media pembelajaran itu banyak teks, maka kita harus merancang sedemikian rupa agar si pembaca itu tetap nyaman ketika membaca teks yang kita sajikan. Itu teman-teman. Nah, itu pentingnya tipografi. Nah, nanti kita akan belajar secara detail jenis-jenis apa saja huruf yang ada
Nah, nanti kita akan mempelajari secara detail jenis-jenis huruf yang tentunya akan kita gunakan di dalam merancang sebuah media. Nah, kemudian ada fungsi tipografi, yaitu pertama kemudahan membaca, lalu ada menarik perhatian dan menciptakan keindahan. Nah, kemudahan membaca ini sangat jelas sekali fungsi dari tipografi itu, teks yang kita sajikan dengan apa namanya pemilihan huruf yang tepat itu akan menciptakan kemudahan bagi si pembaca dalam membaca teks yang kita sajikan. Nah, begitu juga untuk menarik perhatian. Jadi pemilihan huruf kemudian tata letak yang sesuai dengan prinsip-prinsip baik itu layout ataupun nanti ada prinsip tipografi juga, itu akan menarik perhatian atau setidaknya menjaga fokus pembaca itu di dalam proses membaca. Jadi tidak gampang bosan atau jenuh. Nah, dengan kombinasi atau perpaduan dari layout yang bagus, kemudian pemilihan huruf yang tepat, itu yang jelas akan menciptakan keindahan. Nah, kombinasi dari tata letak atau layout yang tepat secara prinsip, kemudian pemilihan huruf yang sesuai dengan prinsip tipografi juga, itu akan menghasilkan sebuah nilai estetis tersendiri. Sehingga si pembaca akan tetap nyaman ketika membaca teks yang kita sajikan di media pembelajaran atau di media apapun itu. Itu ketiga dari fungsi tipografi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip tipografi. Yang pertama ada legibility, readability, visibility, dan clarity. Nah, apa itu legibility? Prinsip legibility adalah kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca. Nah, huruf tersendiri itu mempunyai kualitas yang mana kita akan dia akan jika kualitas itu baik, kualitas huruf itu baik, maka huruf itu akan mudah terbaca. Jadi tidak kadang kita membaca itu sedikit ada miss, misalnya ada huruf yang berhimpitan sehingga kita tidak apa namanya, kadang jadi di prinsip legibility ini yaitu kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca apa namanya, mulai dari kata letaknya, kemudian jarak antar lini atau antar bait, yang mana huruf tersebut dapat terbaca secara mudah. Itu ada saya tampilkan juga contohnya, itu ada prinsip legibility yang bagus, yaitu memperhatikan jarak antar huruf, kemudian antar spasi, sehingga ketika kita membaca teks tersebut itu tidak ada miss atau kita tidak harus mengulangi lagi apa yang kita baca karena mungkin adanya miss di dalam satu bait atau satu paragraf teks tersebut. Berbeda dengan sebelahnya, itu kita harus mengeluarkan effort lebih untuk memahami tulisan apa itu karena saking berhimpitannya gitu. Nah, prinsip ini sangat penting ketika kita merancang layout atau meletakkan teks, menyajikan teks di media pembelajaran ya. Jadi perlu diperhatikan jarak antar huruf, sehingga terjadinya tidak terjadi miss atau apa namanya, membutuhkan effort yang lebih untuk membaca teks tersebut. Nah, ini juga contoh dari legibility
itu kejelasan ketika ini katakanlah ini diterapkan di papan-papan umum di dalam ruang publik, itu yang jelas pasti harus terbaca, tidak berhimpitan. Jadi dari jauh dia sudah mudah terbaca untuk gitu. Nah, prinsip kedua adalah readability, yaitu penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga mudah terbaca, khususnya spasi antara huruf. Nah, prinsip ini yaitu kadang ketika memaksakan posisi huruf yang katakanlah sempit, kemudian mengharuskan huruf tersebut tidak berjajar ke samping, tapi harus kita letakkan di bawahnya gitu. Nah, ketika kita meletakkan posisi huruf yang kita potong satu kalimat atau satu kata huruf itu sebaiknya tetap memperhatikan prinsip keterbacaan atau prinsip readability. Jadi tidak menimbulkan kesusahan atau kesulitan bagi si pembaca untuk memahami tulisan tersebut. Misalnya ini legibility, itu kan harusnya legibility. Gitu. Jadi pemenggalan hurufnya itu harus tepat sehingga mudah terbaca. Seperti itu teman-teman. Ini adalah prinsip dari readability. Nah, yang ketiga adalah prinsip visibility, yaitu kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Nah, ini penting juga pemilihan huruf dalam kita merancang sebuah media. Saya beri contoh, ini sebuah brosur di mana dia menggunakan huruf-huruf yang yang kreatif ya, ada kreasinya. Namun berbeda ketika kita merancang sebuah baliho yang mana kita mengharuskan huruf-huruf tegas agar mudah dibaca dalam jarak yang mungkin dari jauh gitu. Nah, kalau brosur kan kita cukup memegang secara dekat tulisan seribet atau serumit bentuk tulisan apapun kita tetap masih bisa terbaca. Berbeda dengan baliho yang kita harus katakanlah ketika kita tidak menggunakan huruf-huruf yang tegas, maka pesan dari baliho tersebut, pesan dari billboard tersebut tidak akan tersampaikan. Nah, jadi perlu ketika kita merancang atau memilih sebuah font atau huruf itu menggunakan prinsip visibility. Nah, itu prinsip visibility, teman-teman. Nah, selanjutnya ada prinsip clarity, yaitu kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Nah, prinsip ini itu yang perlu teman-teman ketahui, itu di mana kita merancang atau kita menyusun huruf itu sesuai dengan kegunaannya. Nah, ketika kita gunakan untuk headline atau judul, kita gunakan huruf-huruf yang cenderung tebal. Itu untuk kita gunakan di judul. Kemudian untuk subjudul kita pilih bentuk-bentuk yang cenderung medium yang kita gunakan di subjudul. Jadi misalnya ada poin atau poin utama di teks di dalam teks yang kita sajikan, itu kita gunakan font atau huruf yang cenderung medium dan dari segi ukuran juga lebih besar dari body text atau teks di penjelasan atau teks body text itu teks secara umum, teks keseluruhan gitu. Nah, untuk judul sendiri juga ukuran juga harus lebih besar yang judul utama. Jadi judul utama itu dari segi ukuran besar, kemudian ketebalan huruf juga diperhatikan.
menggunakan huruf yang cenderung tebal ya. Kemudian yang subjudul itu ukuran yang lebih kecil dari judul, kemudian ketebalan dari huruf tersebut medium, jadi tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Nah, kemudian ketika kita gunakan untuk body text atau teks utama yang kita sajikan, itu menggunakan tingkat ketebalannya itu minim atau kita pilih huruf yang tipis, tapi tetap terbaca gitu teman-teman. Ini untuk prinsip clarity. Nah, seperti yang saya perlihatkan di contoh ini di samping ini. Jadi komposisinya seperti ini teman-teman. Jadi headline 1, headline 2, kemudian ini misalnya ada teks poin utama di penjelasan secara keseluruhan, kemudian ada penjelasan atau body text yang hurufnya lebih kecil. Nah, jika kita tetapkan seperti ini teman-teman, judul yang besar, kemudian tingkat ketebalan yang lebih juga, kemudian ada subjudul di sini, atau poin utama, lalu ada teks utama yang kita sajikan. Tuh, jadi jangan menggunakan font yang sama untuk judul dan body text, begitu juga jangan gunakan ukuran yang sama, jadi harus dibedakan. Itu dari prinsip clarity. Nah, selanjutnya adalah parameter tipografi atau acuan tipografi. Nah, di dalam tipografi itu ada istilah namanya typeface, font, typeface dan font. Nah, pada materi kali ini itu kita akan belajar juga apa itu typeface, kemudian apa itu font, dan apa bedanya dari keduanya tersebut. Kemudian ada dari kategori typeface, dan yang terakhir ada type style atau jenis gaya dari huruf itu. Nah, pertama adalah typeface. Typeface itu adalah kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama. Meskipun setiap huruf memiliki wujud yang berbeda, dalam satu typeface semua huruf dapat memiliki kemiripan, bentuk, dan gaya yang serupa. Contoh seperti Times New Roman, kemudian Arial, dan Verdana. Nah, jadi typeface itu nama dari bentuk huruf, ya. Jadi satu kelompok huruf, satu kelompok jenis huruf. Nah, kalau di contoh yang saya sampaikan ini namanya Helvetica, itu typeface atau kumpulan dari atau satu rumpun font atau satu rumpun huruf, itu Helvetica atau Times New Roman, Arial, dan Verdana. Nah, sedangkan font adalah satu set bentuk huruf dalam rupa, ukuran, dan gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Nah, jika di typeface tadi adalah satu rumpun bentuk huruf yang dinamai katakanlah Times New Roman yang sering kita dengar, atau yang saya sampaikan di contoh ini adalah Helvetica. Jadi Helvetica ya sebelumnya. Nah, untuk font itu ada macam-macam. Di dalam typeface ada font. Font itu bagian dari typeface yang isinya itu macam-macam bentuk dari satu rumpun font. Nah, Helvetica tadi itu nama typeface-nya, kemudian dalam font itu ada bentuknya Helvetica regular, oblique, Helvetica light, yang lebih tipis dari Helvetica regular, kemudian ada Helvetica bold, kemudian ada Helvetica bold oblique. Nah, ini istilahnya itu italic ya, huruf yang miring, yang dicetak miring. Ini adalah font. Nah, bedanya adalah typeface adalah tampilan visual dari huruf, sementara font adalah salah satu wujud dari typeface yang memiliki gaya tertentu. Nah, ini secara keseluruhan namanya typeface futura atau bentuk huruf futura namanya futura. Nah, rinciannya itu ada yang
Futura Like ini adalah font. Masing-masing ini adalah font. Tingkat ketebalan ketipisen fontnya itu ketebalan hurufnya itu namanya font. Jadi kadang kita masih salah dalam istilah font itu ya ini semua itu, sedangkan kita jarang mendengar apa itu typeface. Seringnya kita font. Nah, itu setelah ini jadi teman-teman bisa membedakan apa itu typeface dan apa itu font. Nah, typeface itu secara keseluruhan ini Futura, ini semua ini typeface. Nah, untuk font itu bentuk dari huruf di dalam typeface tersebut. Itu perbedaannya dari font dan typeface. Nah, ini adalah typeface serius yang dinamai serius, casual, retro, hipster. Nah, di dalam typeface ini ada macam-macam namanya font. Itu sekali lagi saya tekankan ya teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman bisa membedakan keduanya. Nah, selanjutnya adalah kategori typeface. Jadi di dalam typeface itu ada berbagai macam bentuk atau kategori. Nah, yang mana itu terbagi menjadi, sebenarnya masih banyak, tidak hanya 6 saja. Jadi masih banyak itu typeface-typeface yang dirancang oleh para perancang tipografi, sehingga bisa digunakan di media apapun. Tapi saya hanya membatasi di 6 jenis saja, 6 kategori typeface saja. Yang pertama itu serif, kemudian ada sans serif, ada script, ada monospace, ada display, dan digbed. Nah, apa itu kategori tersebut? Nah, pertama adalah serif. Nah, serif ini memiliki ciri khasnya adalah ada kaki-kaki atau sirip-sirip di ujung-ujung hurufnya, di ujung bentuknya. Misalnya S, ini serif ya. Dia memiliki kaki di sini, di huruf E. Jadi di ujung-ujungnya itu ada sirip-sirip. Ini contoh dari huruf-huruf serif. Nah, kemudian juga tebal tipisnya itu berbeda di satu sisi gitu. Jadi satu sisi itu tebal, sisi yang lain itu tipis. Itu ciri khasnya serif. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, serif biasanya itu digunakan di media-media yang tidak diproyeksikan atau media-media cetak seperti buku, majalah, dan lain-lain. Ini kan body text ya teman-teman. Jadi biasanya di buku-buku itu menggunakan teks-teks apa namanya, typeface yang dari kategori serif. Itu ini contohnya itu. Ini ada yang ada typeface-nya itu ada Times New Roman, kemudian Garamond, Book Antiqua, Palatino Linotype, Century, dan sejenisnya. Ini nama-nama dari typeface kategori serif. Kemudian ada sans serif, yaitu tidak memiliki kaki-kaki, tetapi dia ketebalannya itu sama. Jadi kesannya itu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Gitu. Nah, ini tidak ada kaki-kakinya ya, jadi dia kaku, solid juga, tidak ada tebal tipis di satu sisi, tidak seperti serif tadi, semuanya sama. Nah, typeface dari kategori sans serif ini biasanya itu digunakan di media-media yang diproyeksikan, seperti slide presentasi, kemudian web ataupun aplikasi. Seperti yang saya tampilkan di contoh ini menggunakan typeface kategori sans serif. Jadi apa namanya? Karena di media atau media yang diproyeksikan itu kan sangat heterogen ya elemen-elemennya, jadi tidak hanya teks saja, tapi ada gambar juga, tidak seperti di media-media cetak. Makanya penggunaan sans serif ini sangat perlu untuk media-media seperti media presentasi, media web, aplikasi, dan pokoknya media-media yang diproyeksikan. Itu teman-teman. Jadi itu bedanya. Nah,
Lalu ada script, yaitu tulisan yang menyerupai ini ya, huruf yang menyerupai tulisan tangan. Biasanya tuh huruf sambung, huruf bersambung seperti ini nih, contohnya. Nah, ini biasanya itu lebih ke apa namanya? Tidak untuk digunakan dalam penyajian teks, tapi hanya sebatas dekorasi, untuk dekorasi misalnya, atau untuk apa namanya? Biasanya di subbab. Nah, kalau novel-novel itu kan ada yang menggunakan typeface atau huruf-huruf yang kesan dekoratif di bagian subbabnya, gitu. Bukan di bagian teks utama. Nah, kalau huruf script ini digunakan di teks utama, itu jelas sangat menyulitkan pembaca untuk membaca teks tersebut. Itu jadi untuk teks secara umum yang kita sajikan di dalam media pembelajaran itu sebaiknya menggunakan, kalau itu media cetak, itu menggunakan typeface serif. Nah, ketika kita menggunakan kita terapkan di media digital, itu kita gunakan typeface sans serif. Nah, untuk script ini sekedar hanya dekoratif saja. Lalu ada monospace, itu hampir mirip dengan sans serif, yaitu apa namanya, tidak ada tebal tipis atau kaki-kaki atau sirip-sirip seperti ini apa namanya, sans serif, seperti serif, mirip dengan sans serif, tetapi yang membedakan adalah lebar dari tiap hurufnya itu sama, jadi solid. Nah, ini teman-teman, jadi kalau di huruf sans serif maupun serif itu dia memiliki lebar huruf yang berbeda-beda. Misalnya R dengan O itu sangat berbeda, teman-teman ya. P dan O itu hampir sama, R dan T itu sangat berbeda tingkat lebarnya. Tetapi untuk font-font atau untuk typeface monospace itu dia cenderung hampir solid, lebarnya hampir sama, baik itu huruf M, O, N, S, P, A, C, E, ini hampir sama semua untuk kelebarannya. Gitu. Jadi dia biasanya digunakan di judul, misalnya judul majalah atau headline atau di apa namanya judul bab misalnya, itu bisa digunakan juga, bisa jadi opsi lah. Nah, selanjutnya ada display, yaitu kategori typeface ini dioptimasikan untuk digunakan sebagai heading atau judul suatu paragraf. Keterbacaaan judul sangat penting sehingga banyak perancang typeface yang mendedikasikan karyanya untuk judul. Jadi perancang. Jadi di dalam tipografi itu ada desainer yang juga merancang bentuk-bentuk huruf. Nah, biasanya teman-teman yang merancang huruf ini, dia dedikasikan karyanya itu untuk digunakan di judul-judul dalam bab ataupun judul-judul dalam majalah. Jadi seperti ini teman-teman, dia lebih dinamis, di apa namanya, variatif juga bentuknya, tidak seperti huruf yang awal-awal tadi, ada sans serif, serif, kemudian script, dan monospace, jadi dia lebih fleksibel. Nah, ini hanya digunakan untuk judul saja, bukan untuk body text. Seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya ini digunakan di judul buku, biasanya. Atau media-media cetak, seperti itu. Atau poster, itu bisa digunakan huruf-huruf yang kategori display. Nah, selanjutnya ada dingbat, itu ini kategori yang karakteristik yang belum dikategorikan. Jadi sangat banyak sekali variasinya, baik itu sifatnya icon, kemudian dekoratif, atau apa namanya, ilustrasi yang dia dijadikan di dalam sebuah huruf. Nah, itu namanya dingbat.
Jadi seperti ini ada Mickey Mouse, kemudian huruf-huruf seperti ini. Ini adalah istilahnya namanya dingbat, kategori dingbat. Itu. Nah, ini lebih ke sifatnya dekoratif, jadi bukan untuk ditampilkan di teks. Itu. Nah, selanjutnya ada type style, yaitu type style adalah parameter yang dapat digunakan untuk memodifikasi gaya tampilan dari suatu typeface. Nah, jadi di dalam type style itu ada tiga jenis. Yang pertama itu dari segi ketebalannya, kemudian dari segi kelebarannya, dan dari segi angle atau tegak lurus atau miringnya huruf, seperti itu. Nah, ini ada weight adalah tingkat ketebalan, kemudian width adalah lebar dari huruf, dan ada angle. Nah, ini tingkat ketebalannya. Jadi ada bold, ada light, ada regular. Kemudian masing-masing ini juga digunakan sesuai dengan kebutuhan juga, dan masing-masing ada fungsinya juga. Nah, untuk regular biasanya untuk body text, kemudian bold itu cenderung untuk judul ya, atau ada penekanan di satu bait paragraf misalnya, atau untuk konklusi misalnya. Itu bisa menggunakan huruf yang lebih tebal atau bold. Kemudian ada width, itu adalah lebar dari huruf. Normalnya adalah seperti ini, kemudian jika terlalu ramping itu seperti ini, dan lebar seperti ini. Nah, yang jelas untuk disajikan dalam teks body text itu lebih direkomendasikan yang ketebalannya normal. Jadi tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu menyempit. Cukup normal saja. Biasanya kalau font-font atau typeface yang sudah ada itu, dia otomatis sudah kelebarannya itu normal, jadi tidak berlebih seperti itu. Nah, yang ketiga itu angle dalam huruf yang dibagi dua, yaitu italic atau huruf miring dan oblique atau lurus. Nah, kalau di dalam ejaan bahasa Indonesia kan, jika ada istilah yang belum terdaftar di ejaan bahasa Indonesia, itu biasanya ditulis miring, atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris jika di dalam teks Indonesia itu biasanya ditulis miring. Nah, setelah itu ada pemformatan tipografi. Nah, setelah tadi kita menjelaskan detail bagian dari huruf-huruf, ada kategori, ada ketebalan, ada jenis-jenis huruf. Nah, selanjutnya adalah pemformatan tipografi. Nah, pemformatan tipografi itu adalah huruf yang sudah dalam bentuk teks itu harus memperhatikan spasi, baik itu antar kata ataupun spasi antar lini. Jadi seperti yang saya tampilkan di contoh ini, itu ada jarak antara judul, kemudian judul dengan body text, kemudian body text di dalam body text itu ada antar lini ini, ada jaraknya. Biasanya kalau di penulisan ilmiah itu kan ada format yang harus diikuti, yaitu spasinya 1,5 atau 2. Nah, itu adalah bagian dari pemformatan tipografi, yang mana bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam membaca teks yang disajikan. Itu adalah pemformatan tipografi. Nah, dalam pemformatan tipografi itu ada indikatornya, yaitu pertama letter spacing atau spasi huruf, ada line height,
atau ketinggian dari jarak antar lini, kemudian ada ukuran huruf, kecil besarnya huruf, dan ada kapitalisasi atau penggunaan huruf kapital di dalam teks, lalu ada paragraph spacing atau spasi antar paragraf. Nah, yang pertama adalah letter spacing, yaitu spasi huruf adalah jarak samping antara huruf yang membentuk suatu kata. Nah, jadi letter spacing ini jarak ke samping ya teman-teman. Jadi ada macam-macam juga jarak di dalam teks itu. Nah, biasanya untuk reguler atau secara umum itu seperti ini. Spasi yang digunakan. Jadi jika kita melihat di dalam teks secara keseluruhan itu tetap apa namanya? Bernilai estetis lah. Jadi tetap layak pandang, tidak menyakitkan mata lah itu. Jadi ini yang sesuai secara umum. Kemudian ini yang agak berhimpit, biasanya cenderung sulit untuk dibaca teks-teks seperti ini jika diterapkan di body text. Nah, apalagi yang berjarak sangat lebar seperti ini. Nah, biasanya yang seperti ini tuh digunakan untuk subjudul atau apa namanya penjelasan sedikit atau tagline di bawah judul majalah misalnya atau judul buku, biasanya seperti ini, menggunakan yang jarak lebar seperti ini. Kalau ini biasanya digunakan untuk judul, jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit juga, seperti ini. Jadi perlu teman-teman ketahui. Jadi perlu kita memperhatikan spasi ya, agar ada nafas di dalam teks yang kita sajikan. Jadi ada jarak untuk katakanlah untuk jeda kita membaca gitu. Jadi tidak terkesan tidak lelah, mata pembaca itu tidak lelah untuk membaca teks yang ada gitu. Jadi jarak ini sangat penting, jeda ini sangat penting, spasi ini sangat penting. Lalu ada line height atau jarak antar kalimat dalam satu paragraf, jarak atas bawahnya. Nah ini teman-teman. Nah, biasanya ada jarak antara judul dan subjudul, kemudian judul dengan body text, kemudian body text dengan katakanlah footnote atau paragraf 1 dengan paragraf 2. Nah, itu biasanya ada pakem-pakemnya sendiri. Nah, contohnya ini adalah format-format yang harus diikuti di dalam merancang karya ilmiah. Biasanya itu spasi yang digunakan itu 1,5 atau jika di skripsi itu menggunakan 2 spasi. Nah, itu. Nah, teks yang sebanyak ini tetap bisa mudah untuk dibaca, tidak terkesan berhimpitan, dan mata juga tidak lelah untuk membaca sedemikian banyak huruf ini. Jadi itu pentingnya jarak di dalam kita menyajikan teks. Lalu yang ketiga ada ukuran huruf. Nah, ukuran huruf ini dibedakan tergantung kebutuhan. Pertama, jika untuk sebuah judul, ukurannya jelas harus lebih besar dari body text. Subjudul juga harus lebih besar dari body text, tetapi dia harus lebih kecil dari judul yang ditampilkan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi masih banyak yang subjudul ataupun judul itu menggunakan apa namanya, memilih ukuran yang sama, jadi tidak dibedakan, sehingga kadang tidak paham apakah ini judul atau subjudul atau bagian dari teks secara keseluruhan. Nah, ini bisa teman-teman lihat di contoh ini, ada poin utama di dalam paragraf, itu jelas lebih besar dari body text secara keseluruhan, ada judul yang sangat besar untuk menjelaskan bahwa
ini adalah poin utama di dalam teks ini. Kontras yang perlu diperhatikan juga kontras antara satu teks dengan yang lainnya. Teks isi dan teks judul jelas harus berbeda. Itu adalah ukuran huruf. Pertama adalah yang kemudian adalah kapitalisasi atau huruf kapital dan huruf kecil. Biasanya kan kalau judul itu cenderung menggunakan huruf kapital, kemudian teks isi itu huruf yang kecil, atau menggunakan huruf kapital di huruf pertama saja setelah titik, misalnya seperti itu. Itu sudah lumrah ya teman-teman, jadi sudah sudah biasa kita temui dan itu sudah menjadi pakem umum atau format dalam teks itu udah seperti itu. Jadi dalam teks menggunakan huruf kecil, kemudian judul menggunakan huruf kapital. Tetapi ada juga penggunaan small caps atau huruf kapital yang berbeda dari segi ukuran. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi antara huruf S dan C ini ukurannya berbeda dengan huruf-huruf setelahnya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan diterapkan dalam judul, dalam memilih huruf untuk judul. Bisa. Ini untuk variasi saja, tidak menjadi kewajiban. Jadi untuk variasi teman-teman merancang judul itu bisa menggunakan variasi small caps ini. Lalu ada paragraph spacing atau spasi antar paragraf. Nah, ini penting juga. Jadi baik itu spasi antar lini ataupun spasi antar kalimat. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Misalnya ini adalah paragraf spasi paragraf yang baik seperti ini. Jadi jaraknya itu tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit. Kemudian antar kata ini atau antar kalimat ini solid ya teman-teman. Jadi jaraknya sama. Berbeda dengan spasi paragraf di bawahnya, yaitu ini berhimpitan. Kemudian antar kata ini juga cenderung mepet dan variatif, tidak solid satu dengan yang lainnya. Nah, ini sangat penting juga teman-teman perhatikan. Intinya teks isi itu harus mudah terbaca. Itu inti dari kita menggunakan atau inti dari tipografi itu sendiri. Jadi jika kita gunakan untuk media cetak, ya kita harus menentukan spasi yang seperti apa yang mudah terbaca, sehingga teks mudah terbaca. Begitu juga dengan media digital, harus diperhatikan juga jarak antar lini ataupun spasi antar kata ataupun antar kalimat. Nah, itu parameter dari tipografi. Nah, itu materi tentang tipografi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan gaya huruf, baik typeface ataupun font, sangat penting dalam perancangan media pembelajaran. Baik cetak maupun digital, ataupun media apapun itu. Tiap jenis typeface memiliki cirinya masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun karakteristik pembelajar. Jadi misalnya kita merancang untuk anak-anak, ya gunakan huruf-huruf yang bertujuan untuk mudah terbaca oleh anak-anak. Nah, jika kita terapkan untuk dewasa, ya sebagaimana mestinya kita gunakan huruf-huruf selayaknya untuk dibaca orang dewasa. Untuk media cetak, ya kita gunakan kategori typeface serif. Untuk media digital, kita gunakan typeface yang sans serif. Jadi itu saja teman-teman untuk materi tipografi kali ini. Selanjutnya nanti teman-teman akan mempelajari
kombinasi warna atau konsep dasar warna yang akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Jadi kali ini saya hanya berkesempatan untuk menyajikan materi konsep dasar layout dan konsep dasar tipografi. Nah, harapannya teman-teman bisa mulai terbiasa, mengingat teman-teman juga akan menjadi tenaga pendidik atau nantinya akan menjadi perancang, mulai terbiasa ketika merancang sebuah media, baik itu untuk pembelajaran ataupun media yang lain, baik itu cetak maupun digital, itu terbiasa menggunakan layout yang benar sesuai dengan prinsip layout, juga menggunakan huruf-huruf atau typeface yang sesuai dengan media yang digunakan. Itu jadi baik itu dari segi ukuran, dari segi spasi, dari segi kategori hurufnya, bentuk hurufnya, segala macamnya, itu mulai terbiasa sehingga yang kita rancang itu, karena kita menyajikan teks, intinya itu kita menyajikan teks dalam media yang kita buat, itu mudah terbaca oleh pembaca. Jadi tidak menyusahkan dan tidak melelahkan, terutama tidak melelahkan mata ya, karena yang jelas untuk kita membaca teks itu harus menyajikan huruf-huruf yang mudah terbaca. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tugas untuk tipografi ini hanya merevisi huruf-huruf yang teman-teman gunakan di tugas sebelumnya di tugas layout ya. Jadi catatan juga untuk teman-teman, banyak yang masih menggunakan huruf-huruf yang kurang sesuai dengan media yang teman-teman buat. Banyak yang masih menggunakan huruf-huruf dekoratif, huruf-huruf yang display di dalam menyajikan materi. Huruf-huruf dekoratif itu nggak apa-apa digunakan, tetapi sesuai dengan porsinya. Bukan secara keseluruhan menggunakan font-font dekoratif, tapi hanya sesuai dengan porsinya. Itu teman-teman ya. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.